Halo teman-teman Uni, selamat datang di RC Request Content ketiga. Kali ini kita akan coba bahas komentar dari Roblox Indonesia Newa. Yaitu, Bang, bikin cara membuka pintu dengan kode atau password di Uni dong. Soalnya gue mau bikin tower dan dimasukin hadiah tapi pakai kode. Nah, jadi Roblox ini minta request ya, dimana kita bisa membuat sebuah pintu, tapi sebelum itu kita harus memasukin sebuah password dulu ya, sebelum pintunya terbuka. Jadi kalau passwordnya salah, maka pintunya nggak bisa dibuka ya. Sebaliknya, jika passwordnya salah, maka pintunya nggak akan kebuka ya. Jadi seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama tentu kita akan buat model pintunya dulu ya. Jadi aku akan percepat videonya. Oke, ini sudah jadi ya pintunya. Jadi selanjutnya kita akan atur pivotnya agar nanti berputar gak seperti ini ya. Nah, di sini kita ke pivotnya, terus kita edit pivot. Nah, kita pindahin ke sisi kanan atau kiri ya. Nah, sesuaiin aja seperti ini. Terus kita klik OK, maka jika nanti kita putar, dia seperti pintu pada umumnya ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan putar 90 derajat. Jadi selanjutnya kita akan tambahkan mekanisme interaksi ya. Sini kita ke property, add component, kita cari namanya interaksi. Nah, di sini terus kita teksnya kita ganti jadi open, dan kita akan lanjut ke dalam scriptnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat namanya objek variabel ya. Gak mungkin kita akan membuat banyak pintu dengan satu variabel. Nah, jadi di sini kita akan gunakan namanya objek variabel ya. Jadi contohnya di sini pintu satu, maka kita akan buat variabelnya sendiri ya. Jadi di sini kita akan buat variabel. Yang pertama kita akan buat variabel dengan tipe data boolean confirm. Nah, kegunaannya variabel ini adalah untuk mengecek apakah si player ini sedang membuka pintu satu ataupun pintu lainnya gitu. Jadi di sini kita kasih nama aja do1 seperti ini, confirm. Nah, selanjutnya kita buat variabel lagi dengan tipe data bebas ya, mau text atau number sebagai passwordnya. Di sini aku number aja ya. Nah, di sini kita kasih aja namanya code do1. Contohnya passwordnya 123 seperti ini. Kita confirm. Nah, jadi si pintu satu ini sudah memiliki passwordnya sendiri ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan buat set. Terus objek ini kita jadi self, property, group, do1 menjadi to. Nah, menandakan bahwa pintu ini sedang aktif ya atau mau dibuka. Selanjutnya kita akan buat UI ya untuk import passwordnya. Sini kita ke UI, sini kita akan name menjadi main. Kita tambah. Sini kita ganti jadi password input. Seperti ini. Dan di sini kita jadi set main UI. Selanjutnya di password input ini kita akan buat sebuah input password ya untuk kita memasukkan kode-kodenya nanti. Jadi aku percepat aja videonya ya. Oke, di sini sudah jadi ya UI inputnya. Sederhana aja, kita akan menggunakan namanya input untuk memasukkan kodenya nanti ya. Dan di confirm untuk mengecek apakah passwordnya sudah benar atau belum. Dan X ini untuk keluar dari UI-nya ya. Jadi pertama kita akan tambahkan script di tombol X ini buat change UI. Di sini saat diklik kita edit. Terus ke command, execute, expression, current player, command, UI, change UI. Kita ganti ke main. Dan kita keluar, kita akan masuk pada bagian pintu ini interaksinya. Nah, di sini kita akan change UI ke input ya, karena dia akan meminta password dulu. Command, execute, expression, enggak expression, player, command, terus UI, change UI, kita ke password input, seperti ini. Dan kita keluar, dan kita lanjut lagi ke UI-nya ya, buat memasukkan passwordnya. Jadi kita akan tambahkan password di tombol confirm ini ya, tambahkan property saat diklik edit. Nah, karena kita pintunya lebih dari satu ya maunya, jadi kita akan gunakan logic if ya. Ini contohnya pintu satu, pintu 2 gitu. Jadi kita akan gunakan if. Pertama kita expression, kita cari boolean yang ini seperti ini, jadi ada 2 nanti kita kopas, kita pindahin ke sini, pindahin ke sini, dan ini orangnya ganti jadi n. Oke, yang pertama dia akan ngecek apakah si pintu satu ini sedang aktif ya. Jadi kita gunakan expression, property, object, kita pilih pintunya yang pertama. Ini adalah pintu satu dulu ya, kita mulai, klik OK. Terus kita ke property, group, do1 sama dengan true. Nah, jika do1
sama dengan to, dan inputannya ya. Sini kita property, get work object, kita pilih si input UI-nya ini. Oke, nah jadi seperti ini. Terus kita property UI input text. Terus kita expression lagi, kita property sini, tambahkan property lagi. Kita get work object, kita pilih objek pintunya untuk mengambil variabel passwordnya ya. Property go code $1. Property kita ubah ke string. Nah, jadi dia akan ngecek apakah si pintu 1 ini aktif dan inputannya sama dengan password di $1. Jadi jika ini sama semuanya, maka kita akan buka pintunya ya. Sini kita ke set, pilih objek pintunya, pintu 1. Property go rotasi Y sama dengan 90. Jadi dia akan membuka pintunya. Dan di sini coba kita langsung play aja ya. Play. Kita extend dulu edge. Play. Kita close UI-nya. Nah, di sini kita coba open ya. Nah, maka ganti ke UI. Dia minta input passwordnya. Coba kita masukin salah. Ya jelas gak bisa ya. Contoh 134. Gak bisa, coba 123. Confirm. Nah, maka berhasil ya. Tapi di sini belum ganti UI-nya ya pada saat berhasil. Nah, jadi seperti ini. Pada saat passwordnya benar, maka dia akan membuka pintunya. Tapi kita akan membuat pilihan apakah mau kita buat saat pintunya sudah terbuka, dia akan menutup kembali. Jadi bebas ya kalian buat modenya seperti apa, apakah mau pintunya tertutup ataupun tetap terbuka selamanya. Jadi ini cocoknya buat contohnya kalian di game single player ya, cukup satu kali terbuka aja. Tapi jika kalian main di multiplayer, alangkah baiknya ditutup lagi ya supaya si player lain input manual passwordnya. Jadi gak mudah bagi mereka gitu ya. Oke, di sini kita edit. Tadi pertama ada masalah ya, change UI-nya kita ganti ya. Pada saat berhasil, dia akan change UI. Expression, current player, comment, UI, change UI ke main. Jadi kalau kita play seperti ini, kalau salah, dia agak akan close UI-nya. Tapi kalau kita benar, ads, kita harus klik dulu ya, open ya. Nah, kalau kita salah, maka dia gak akan tutup UI-nya. Tapi kalau kita masukin benar, sudah 3, maka dia tutup UI-nya dan pintunya terbuka. Jadi seperti ini aja ya kalau mau buat simpelnya, buat single player. Tapi kalau mau buat tutup pintunya tertutup kembali, ya tinggal kita buat aja seperti ini. Set, pilih objek si pintunya. Oke, property, go, door 1 kita ubah ke false. Terus contohnya dia menutup beberapa detik kemudian. Kita pakai waktu aja, contohnya 3 detik. Terus kita buat dia tertutup seperti ini. Kita buat ke 0 supaya dia tertutup ya. Jadi seperti itu. Ini kita pindahin sini aja. Nah, dia akan tertutup kembali. Kita play aja langsung. Ini di close dulu. Kita harus klik open. Masukin salah ya nggak bisa ya. Masukin surat 3, confirm. Kita masuk. Kita tunggu 3 detik. Maka dia akan tertutup ya. Jadi kalau orang lain mau buka ya dia suruh masukin password lagi seperti ini ya. Jadi sangat simple sekali. Selanjutnya kita akan buat 2 pintu ya. Jadi gimana cara kerjanya? Gampang ya. Di sini kita kopas saja model ini. Kita copy, kita pindahin ke sini. Contohnya ini pintu 2 ya. Nah, di sini kita ungroup lagi dan ini juga kita ungroup. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam scriptnya. Kita edit. Yang pertama kita ubah yaitu objek variabelnya dulu ya. Sini door 1 kita ganti jadi door 2. Sama dengan kodenya juga menjadi door 2. Di sini passwordnya coba kita kebalikin 321 seperti ini ya. Nah, di sini self-nya kita ganti ya. Ini door 1 masih belum jadi door 2. Kita gini kan, ubah ke door 2. Oke, tinggal kita masuk aja ke bagian UI. Terus ke UI input. Di confirm ini, tombol confirm, kita tambahkan scriptnya. Kita edit. Nah, karena kita mau 2 ya, berarti di sini kita tambahkan. Jadi ada 2. Terus di sini kita copy paste saja. Nah, yang pertama ini kita pindahin ke sini. Ini kita hapus. Terus yang bawahnya ini kita multi select. Kita pilih. Kita pindahin ke atasnya. Seperti ini. Lihat ini ketinggalan ke sini. Dan bawahnya kita hapus. Sama seperti sebelumnya, ini kita ganti aja ya. door 1 kita ganti jadi door 2. Kita pilih. Ya ini door 2 ya. Oke. Terus propertinya jangan lupa kita ganti jadi door 2. Seperti ini juga kita ganti jadi door 2.
Ini kita ubah propertinya jadi code door 2 seperti ini. Ini juga bawahnya ya, setnya door 2. Ini juga door 2. Kita ganti jadi door 2. Yang terakhir ini door 2 juga. Nah, di sini jika dia salah passwordnya kita kirim pesan aja ya. Execute expression current player comment UI current UI base so tos. Kita kasih uang password. Nah, seperti ini. Dan coba kita apply ya. Jangan lupa ini true ya. Diubah true. Kita lihat cek lagi. Oke, aman. Dan coba kita apply. Close. Pertama kita ke pintu 1 dulu. Mau kita buka. Passwordnya apa nih? 321. Salah. Masukin sudah 3. Confirm. Benar. Kita tunggu pintunya tutup. Kita lihat. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke pintu 2. 13. Confirm. Salah ya. Nggak bisa. Salah. Nggak bisa. Coba 321. Confirm. Nah, berhasil ya. Dan kita tunggu tutup kembali. Jadi kalau kita mau kembalikan 321 confirm. Terus kita masuk ke pintu 1 lagi. 123 confirm terbuka. Nah, jadi berhasil ya kita buat pintu dengan passwordnya. Jadi sangat sederhana ya. Jadi kalau kalian mau 3 pintu ya lakukan seperti yang kedua tadi ya. Kita buat modelnya, kita ubah objek variabelnya, kita tambahkan if di sini ya. Sama persis, tinggal kita ganti-ganti aja objeknya. Jadi seperti itu ya sistemnya. Oke teman-teman, ini kayaknya sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana kita bisa membuat password door ataupun pintu dengan password. Jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten silahkan komen aja di video aku ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.